Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas topik selanjutnya dalam materi termokimia. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perubahan entalpi standar. Jadi sebelumnya kalian sudah menyimak untuk yang sudah menyimak ya mengenai persamaan termokimia ya. Nah, di dalam persamaan termokimia ada dituliskan nilai perubahan entalpinya. Nah, ternyata perubahan entalpi itu ya kita kenal juga ada yang namanya perubahan entalpi standar. Nah, apa sih perubahan entalpi standar? Jadi, perubahan entalpi standar atau biasa dituliskan dengan delta H0 ya. Jadi kalau dia perubahan entalpinya perubahan entalpi standar, maka ada ini ya, ada tanda nolnya di atas. Jadi delta H0 itu menyatakan nilai perubahan entalpi standar, yaitu suatu perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Ya, jadi perubahan entalpi standar itu suatu perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Nah, bagaimana sih keadaan standar itu? Keadaan standar adalah keadaan atau kondisi pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi, pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, kondisi tersebut dinamakan sebagai kondisi standar. Nah, nilai delta H umumnya diberikan dengan basis 1 mol. Jadi nilai delta H standar ini, nilai delta H0 ini umumnya digunakan untuk nilai perubahan entalpi per mol zat ya, dengan basis 1 mol dari suatu zat yang terlibat dalam reaksi, sehingga dikenal istilah perubahan entalpi molar standar dengan satuannya itu kilojoule per mol. Kenapa? Karena pada umumnya nilai delta H0 itu adalah nilai delta H0 suatu zat per 1 molnya ya. Nah, perubahan entalpi standar ini ada beberapa macam. Ada berbagai jenis perubahan entalpi. Ada perubahan entalpi pembentukan standar ya, ada entalpi pembentukan atau delta 0F, kemudian ada yang penguraian, perubahan entalpi penguraian, pembakaran, pengatoman, peleburan dan penguapan ya, masing-masing delta H0F, delta H0D, F itu dari kata formation ya, pembentukan. Jadi kalau dia nilai delta H-nya itu untuk reaksi pembentukan pada kondisi standar, maka dilambangkannya dengan delta H0F ya. Kemudian kalau penguraian delta H0D, decomposition. Kemudian pembakaran delta H0C ya, dari combustion. Kemudian pengatoman delta H0AT ya, atomization. Kemudian peleburan itu fusion dan penguapan vaporization ya. Ada 6 jenis perubahan entalpi yang akan kita bahas satu persatu ya. Apa bedanya nih delta HF, delta HD, delta HC dan seterusnya? Bisa kalian lihat dari penjelasan saya slide berikut ini ya. Nah, kita mulai dari perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi, perubahan entalpi pembentukan standar ini merupakan nilai perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat. Ya, jadi kita mau ngebentuk 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Ya, jadi reaksinya itu reaksi pembentukan zat dari unsur-unsurnya. Ya, jadi unsur-unsur nanti berubah menjadi zat. Nah, si unsurnya ini pada keadaan standarnya. Nah, unsur-unsur itu pada keadaan standar atau pada keadaan kondisi standarnya itu ya, kalau misalnya, jadi untuk mempermudah kalian, kalau dia unsurnya itu merupakan unsur logam, maka
unsurnya itu, penulisan unsurnya dalam keadaan standarnya itu dalam bentuk monoatom. Jadi kalau dia logam, kita tulisnya dalam bentuk monoatom, ya. Monoatom itu artinya si unsurnya itu cuma terdiri dari satu buah atom, ya, atau satu buah unsur. Kemudian kalau misalnya dia non logam, kalau non logam berarti kalau logam monoatom, kalau non logam unsur-unsur murninya, ya, unsur-unsur murni untuk yang non logam itu dalam bentuk diatom, ya. Kalau logam dalam bentuk monoatom, contohnya Al, unsur murninya itu dalam bentuk Al aja, kemudian Ba aja, Fe doang, ya. Nah, kalau misalnya non logam contohnya apa? Oksigen berarti O2 karena di atom. Hidrogen H2, nitrogen N2, kemudian misalnya fluor F2, ya, dan seterusnya. Kecuali kalau si non logamnya itu berupa karbon. Karbon dia bentuknya monoatom, ya. Kemudian sulfur juga biasanya monoatom, ya, seperti itu. Jadi contoh reaksinya apa nih? Nah, di sini saya menuliskan contoh reaksi pembentukan CH4. Jadi zat yang mau dibentuk ditulisnya di sebelah kanan. Nah, nilai delta H-nya segini. Reaksinya, ya, yang mau kita bentuk itu kan CH4. Berarti CH4-nya di ruas kanan. Nah, CH4 tersusun dari unsur apa aja? C dan H. C pada keadaan murni bentuknya apa? C itu kan non logam, ya, tapi dia masuk ke pengecualian unsur murni untuk non logam, ya. Nah, si C meskipun dia non logam bukan diatom tapi monoatom. Kemudian kalau yang monoatom ini biasanya wujudnya solid, ya. Kalau yang diatom biasanya wujudnya gas. Maka karena C pada keadaan murninya itu monoatom, maka wujudnya solid. Kemudian CH4 itu tersusun juga dari unsur H. Nah, H ini adalah unsur non logam. Kalau non logam berarti kita tulisnya di atom H2, ya. Nah, reaksinya udah selesai belum? Belum. Pada reaksi pembentukan ini kita harus menuliskan koefisiennya. Yang mau kita bentuk, ya, si CH4 yang mau kita bentuk ini koefisiennya harus 1, ya. Koefisien zat yang dibentuk itu harus 1. Kenapa? Karena kita mau menuliskan nilai perubahan entalpi pembentukan standarnya, ya. Nah, tadi kan sempat dijelasin, ya, kalau nilai entalpi nilai perubahan entalpi standar itu dalam basis per mol, ya. Makanya karena per 1 mol zat yang dibentuknya koefisiennya harus 1. Nah, supaya dia koefisiennya 1, yang di ruas kiri inilah yang menyesuaikan. C di ruas kanan ada 1, berarti di kiri dia juga harus 1. Karena udah 1 berarti diantepin lah begitu aja. Kemudian H di ruas kanan ada 4, ya. Di ruas kiri baru ada 2, makanya biar jadi 4 kita kasih koefisien 2. Contoh lainnya, misalnya saya punya C3H8. Nilai delta HF-nya dari C3H8 adalah sekitar min 103,85 kilojoule per mol. Nah, gimana reaksi pembentukan standarnya, ya? Kan ada yang di ruas kiri, ada yang di ruas kanan. Yang di ruas kanannya itu adalah zat yang mau dibentuk, ya. Ingat, zat yang mau dibentuk harus tulisnya di ruas kanan, karena ini kita adalah reaksi pembentukan standar. Wujudnya apa? Ini gas, ya. Ini gas, ya. Nah, kemudian di ruas kirinya kita tulisin ada unsur apa aja sih pembentuk dari C3H8 ini. Ada unsur C dan ada unsur H. C dia adalah kita tulisnya harus monoatom, maka kita tulisnya C. Kalau monoatom wujudnya solid. Ya,
Kemudian jumlah C di sini ada berapa? Ada 3 ya. Maka biar sama jumlah C yang di ruas kirinya, kita kasih koefisien 3. Kemudian selain C ada unsur H. H itu adalah non-logam. Kalau non-logam maka kita tulisnya di atom. H2. Wujudnya apa kalau di atom? Dia itu wujudnya gas. Ya. Jumlahnya berapa? Di ruas kanan H-nya ada 8, di kiri baru ada 2. Biar sama-sama berapa? Nah, yang kanan yang jadi patokan. Biar sama-sama 8, maka koefisien H2-nya kita kasih 4 ya. Jadi H-nya di kiri sama-sama 8 dengan yang di kanan. Dan baru bisa kita tuliskan nilai delta HF-nya min 103,8 kJ per mol ya. Seperti itu. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Kalau misalnya saya punya data nilai delta HF dari HCl. HCl itu nilainya minus 92,3 kJ per mol. Ya. Nah, gimana persamaan termokimianya? Nah, persamaan termokimianya kita tulis aja ya reaksinya. Yang mau dibentuk adalah HCl, berarti HCl ada di kanan. HCl ini yang berwujud gas ya. HCl gas. Ya, nilai delta HF-nya itu min 92,3. Nah, reaksinya gimana? Yang di ruas kanan adalah HCl. Yang di ruas kiri apa? HCl tersusun dari unsur apa? H dan Cl. H itu adalah unsur non-logam. Kalau non-logam berarti harus di atom, maka kita tulisnya H2. Kalau di atom biasanya wujudnya gas ya. Kemudian ditambah ada H, ada juga Cl. Cl adalah non-logam, maka kita tulisnya di atom juga Cl2. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena koefisiennya harus disamakan dengan yang ada di ruas kanan. Nah, nilai koefisiennya H-nya, bukan nilai koefisien. Jumlah atomnya yang di ruas kiri itu harus sama dengan yang di ruas kanan. Nah, yang jadi patokannya adalah yang di ruas kanan. Dan yang di ruas kanan ini koefisiennya harus 1. Sehingga ya H2 yang ada di ruas kiri biar jadi 1, kita kasih koefisien setengah. Cl2 biar jadi 1 juga dikasih setengah ya. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang cara penulisan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan standar. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.